November 2021 aku melakukan perubahan diet dan di sini aku dokumentasiin untuk lingkar perutnya ada di angka 87 atau 88 cm dan untuk timbangan berat badannya ada di angka 57,70 kg. Halo, selamat pagi. Hari ini adalah hari penentuan. Aku bakal timbang berat badan sama ngukur lingkar perut juga. Walaupun baru 1 minggu, hopefully ada perbedaannya ya. Nah, ini timbangan rainbow-nya udah aku siapin. Aku bakal taruh kamera dulu karena biar nggak kehitung ya beratnya. Ini jadi 56,45. Seneng banget, ternyata timbanganku turun dan sekarang aku mau ukur lingkar perutnya dulu. Demi apa lingkar perut aku juga turun, guys. Nih. Jadi 81 ya. Halo, ketemu lagi sama aku Nanda Anandia. Video kali ini bakalan beda guys, karena aku mau sharing tentang pengalaman diet yang akhir-akhir ini aku jalanin. Dan by the way, aku bukan orang yang profesional, bukan ahli perdayetan, jadi pure pengen sharing pengalaman aja sama kalian. So nanti kamu silakan filter lagi informasinya sendiri sesuai dengan kebutuhan kamu ya, karena aku yakin banget diet journey tiap orang itu pasti beda-beda sih. Yap, seperti yang kalian lihat di intro, kalau aku berhasil nurunin berat badan sama lingkar perut aku dalam waktu yang cukup singkat ya, yaitu sekitar 1 minggu. Tapi sebelum itu aku juga melalui banyak hal dulu nih guys. Jadi ceritanya sebelum aku mutusin untuk diet, aku tuh emang lagi proses menaikkan berat badan. Tujuannya supaya pipi aku tuh nggak terlalu tirus, jadi kelihatan kayak lebih muda gitu ya. Nah, aku berhasil naikin dari 54 kilo, terus naik sekitar 3 atau 4 kilo jadi 57 atau 58 kilogram gitu ya timbangannya. Tapi nih ya, cara yang aku pakai untuk naikin berat badan itu ternyata salah guys. Soalnya kemarin itu aku stop untuk olahraga, aku juga hajar semua makanan, pokoknya aku pengen apa pasti aku makan. Aku juga jadi sering rebahan, apalagi pasca kena covid itu bawaannya kayak lemes, loyo, pengen rebahan dan akhirnya kebawa-bawa gitu ya. Padahal kalau pasca kena covid itu harusnya kayak lebih aktif untuk olahraga supaya badannya itu tetap bugar ya guys, jangan kayak aku nih. Belum lagi kalau pas banyak deadline akunya sendiri jadi kayak sering begadang, akhirnya hancur tuh lifestyle yang sebelumnya udah bagus, yang udah aku bangun tuh porak-poranda. Padahal kalau waktu itu aku mau bersabar sedikit, mau cari-cari info lebih dalam lagi tentang konsep naikin berat badan, itu masih ada loh cara yang lebih sehat sama lebih bener. Ini adalah salah satu artikel kesehatan yang aku dapetin setelah googling. Ternyata untuk naikin berat badan dengan lebih sehat itu emang tetap harus makan lebih sering dan kalorinya lebih banyak, tapi nutrisi yang masuk ke tubuh itu juga tetap harus diperhatikan. Jadi bukan makan yang sembarangan dan juga harus tetap olahraga guys. Jadi aku udah salah total ya. Ketika berat badan aku tuh udah naik, tapi dengan cara yang semeraut itu ternyata efek ke badan itu nggak enak guys. Kayak mulai nggak fit, cepet capek. Akhirnya di awal Oktober itu aku mutusin kayak oke, kayaknya harus diperbaiki secara bertahap nih. Ubah dari yang paling sederhana dulu, salah satunya lebih banyak konsumsi air putih. Aku juga mulai olahraga lagi walaupun cuma 1 kali dalam seminggu atau kadang 2 kali juga sih kalau kuat ya, karena ini kan masa-masa terberatnya gitu guys. Kalian paham kan ya, kalau udah lama nggak olahraga terus olahraga lagi tuh rasanya kayak berat banget say, cepet capek gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja, yang penting kayak membiasakan diri supaya lebih aktif dari sebelumnya. Untuk jenis olahraganya aku sendiri juga masih pakai tutorial di YouTube guys, dan ini adalah beberapa video favoritnya aku. Kalau untuk gerakan pemanasan aku paling suka video dari Squad Fitness. 2 video ini adalah favoritnya aku, bikin badan kita lebih siap untuk masuk ke step olahraga selanjutnya. Untuk olahraga intinya aku paling suka video dari Amy Wong, ini yang 15 menit no jumping, dan ini juga buat pemula tuh enak banget diikutinnya. Gerakannya nggak bikin kaget ngos-ngosan gitu, tapi tetap kerasa gitu loh guys, tetap pedes gitu. Selesai olahraga, jangan lupa untuk pendinginan, dan aku paling suka videonya Clothing yang cool down and stretch yang ini. Ini tuh video ajaib betul ya, karena setelah aku ikutin, badan aku tuh setelah olahraga nggak jadi sakit-sakit.
Aku selalu ulang-ulang terus nih video karena menurut aku gerakannya tuh gampang diikuti oleh pemula dan sanggup untuk aku eksekusi. Selain minum air putih sama olahraga, aku juga mulai kayak pangkas sedikit porsi makan aku yang awalnya nasinya full 1 piring, kali ini cuman 3/4-nya aja. Buat jenis-jenis makanannya, aku sendiri kayak nggak ngebatesin apa aja aku makan, tapi yang jelas porsinya udah mulai berkurang. Pokoknya pelan-pelan aja ya guys, kalau diet ini sama kayak skincare tuh harus bertahap juga supaya nggak kaget. Setelah 1 bulan di akhir Oktober itu aku mulai timbang lagi, berat badan aku ternyata stuck di 57,70 kg. Terus di bulan November aku tuh mulai coba bantu pakai minuman fiber guys, karena dari hasil googling aku ternyata serat yang tinggi itu bagus banget untuk program diet guys. Nah ini aku nemu salah satu artikel kesehatan yang udah ditinjau sama seorang dokter. Di sini dilampirkan kalau salah satu penelitian itu katanya udah membuktikan bahwa konsumsi serat sebanyak 30 gram per hari bisa bantu nurunin berat badan, nurunin tekanan darah, dan memperbaiki respon tubuh terhadap insulin guys. Jadi banyak banget ya manfaat serat ini. Hubungannya sama diet, si serat ini tuh bisa bikin kita tuh ngerasa kenyang lebih lama. Soalnya ketika serat ini ngisi ruangan di lambung kita, dia tuh merangsang reseptor di tubuh dan membuat otak kita tuh berpikir kalau kita udah kenyang dan harus berhenti makan. Dan dia tuh juga bisa memperlambat pengosongan isi lambung dan kerja pencernaan guys. Maka dari itu kita ngerasa kenyang lebih lama. Sebenarnya bisa sih dari buah atau sayuran yang dikonsumsi lebih banyak. Cuman aku lagi nggak ada waktu gitu loh guys untuk mencari sayuran, memprosesnya segala macam tuh lagi nggak ada waktu. Jadi yaudah aku putusin untuk minum si minuman fiber ini. Kalau aku lagi pakai dari brand Slim Tea, aku udah sering sharing ini di Instagram aku ya. Aku pakai Slim Tea, aku tahu dia dari Instagram sama video YouTube-nya Dr. Richard. Intinya sih karena si Slim Tea ini kaya akan serat, jadi dia itu bisa bantu untuk melancarkan pencernaan, bisa detox tubuh kita juga. Dan aku ngerasanya pokoknya setiap aku mengkonsumsi makanan yang kurang sehat atau kurang bener, dia tuh langsung kayak membersihkan usus aku gitu loh guys. Ya agak sedikit bolak-balik ke toilet gitu, tapi alhasil perut itu kayak nggak gampang bloated dan badan juga lebih seger gitu. Aku ngerasanya gitu ya. Terus selain si Slim Tea ini, aku juga minum yang masih satu bundle sama Slim Tea, yaitu namanya adalah Flimil. Kalau Flimil ini dia kayak pengganti makanan gitu. Jujur aku baru tahu ada minuman pengganti makanan kayak gini, dan aku tuh ngerasanya ini ngebantu banget sih untuk membiasakan perut aku menerima makanan dengan kalori yang lebih kecil tapi nggak akan nyiksa guys. Soalnya di sini tuh kayak akan protein sama serat, makanya bisa bikin perut itu kerasa lumayan kenyang, dan kenyangnya itu juga cukup bertahan lebih lama. Slim Tea sama si Flimil ini menurut aku harganya lumayan pricey sih, apalagi kalau mau dalam jangka panjang gitu konsumsinya. Di official shopnya Slim Tea di Shopee Mall, kalau satu boxnya Slim Tea itu harganya Rp295.000. Kalau Flimil satu boxnya Rp229.000. Tapi tenang aja, mereka tuh kayak ngejual satu sachetannya juga gitu loh. Kalau satu sachetnya Slim Tea harganya itu Rp18.500. Kalau yang Flimil satu sachetnya Rp20.000. Jadi kalau kamu mau coba-coba dulu bisa banget nih. Gak cuman di Shopee ya, yang official shopnya ini juga ada di Lazada, Blibli, JDID, di Tokopedia itu juga ada. Harganya lumayan juga. Tapi jujur ini sepadan banget sama kualitas dan efeknya ke badan. Aku ngerasa banget setelah mencoba kedua produk ini, proses diet aku tuh kerasa lebih maksimal gitu loh guys. Buat aku kedua produk ini bakalan sangat membantu untuk kalian yang mau diet tapi bingung dari mana gitu loh guys. Apalagi pas aku terima barangnya kemarin, aku juga dapat kertas yang namanya Body Goals Plan kayak gini, dan aku juga dietnya ngikutin saran yang di kertasnya ini. Yang bikin aku mau diet pakai si Body Goals Plan-nya dari produk Slim Tea sama Flimil ini, menurut aku proses dietnya itu kayak masuk akal. Biar lebih enak, ini aku kasih tampilan yang lebih jelasnya. Ini adalah rules yang aku ikutin, cara konsumsi Flimil dan Slim Tea-nya agak lebih sering ya konsumsi makanannya, tapi kalian lihat deh kalorinya tuh kayak lebih
rendah dari yang biasanya aku makan, kayak dibatesin. Buat aku cukup membantu untuk kalori defisit ya. Terus di sini juga dikasih saran makanan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Terus ada saran untuk olahraganya juga. Ini penting banget ya guys, jangan sampai cuman konsumsi Slim Tea sama Flimel doang tanpa olahraga. Karena kalau kita olahraga, metabolismenya juga makin seimbang. Nah, biar lebih jelas lagi, aku bakal bahas tentang kandungan sama cara pakainya gimana. Barangkali kalian ada yang tertarik mau minum juga gitu ya. Semoga nanti infonya bisa kalian jadiin referensi. Kita mulai dulu dari si Slim Tea. Nah, selain manfaat yang udah aku sebutin tadi, kalau dia bisa melancarkan pencernaan sama detoks tubuh, dia ini juga bagus untuk menaikkan sistem imun. Karena kalau pencernaan kita sehat, sistem imunnya itu juga makin bagus guys. Terus si Slim Tea ini tuh juga bisa bantu untuk mempercepat metabolisme kita, yang ujung-ujungnya bisa memaksimalkan pembakaran lemak di tubuh kita. Makanya itu yang bikin Slim Tea ini oke dikonsumsi oleh orang yang lagi diet. Atau kalau kita cuman pengen jaga asupan serat di tubuh, nah itu juga bisa konsumsi si Slim Tea ini guys, apalagi dia tuh aman dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Yang aku punya ini satu boxnya isi 16 sachet, tapi udah tinggal 3 lagi karena aku rutin juga untuk minumnya. Di boxnya kita bisa tahu kalau dia udah terdaftar di BPOM, tersertifikasi halal oleh MUI. Di bagian belakang juga ada hologram originalnya. Terus ada logo tersertifikasi GMP, ISO, sama HACCP. Kalau baca komposisinya, di sini tuh kandungannya bagus-bagus guys. Apalagi kandungan utamanya adalah psyllium husk. Ini tuh adalah kandungan alami yang manfaatnya tuh banyak banget. Di sini juga ada inulin, terus banyak ekstrak buah sama sayurannya juga. Kayak ada buah bit, apel hijau, jeruk, wortel, berry-berryan, delima, mangga, anggur, kiwi, vitamin C juga ada. Dari YouTube-nya Dr. Richard, aku juga jadi tahu kalau si Slim Tea ini ternyata pemanisnya tuh pakai stevia. Stevia itu tanaman pengganti gula guys, tapi dia nggak ada kalorinya dan tidak menimbulkan kenaikan gula darah. Oh ya, satu lagi di kemasannya sih dikasih peringatan kalau ini tuh nggak bisa dikonsumsi sama anak di bawah 5 tahun dan tidak bisa dikonsumsi oleh bumil sama busui juga. Next, kita beralih ke Flimel. Kalau boxnya yang Flimel, dia tuh lebih dominan warna kuning orange ya guys, jadi jangan salah beli. Nah, di sini juga masih sama kok, ada logo BPOM, ada logo halal, tanda original, ada sertifikasi GMP, ISO, sama HACCP juga. Dan di sini satu boxnya aku punya yang isi 12 sachet, lebih dikit dari si Slim Tea tadi. Kalau sekarang sih udah nggak full lagi ya, aku tinggal punya satu sachet, ini pun ntar sore aku minum jadi udah habis. Nah, si Flimel ini kayak yang udah aku bilang tadi, dia adalah pengganti makanan, tapi kalorinya tuh cukup rendah guys, cuman 190 kilokalori doang. Dan dia juga kaya protein nabati, serat, karbohidrat kompleks, dan ada lemak baiknya nih yang bisa kasih rasa kenyang lebih lama. Untuk komposisinya dia juga bener-bener aman, dia vegan friendly juga, jadi kandungannya ini 100% dari tumbuhan-tumbuhan. So, ini kita dapatnya nutrisi nabati lah ya ceritanya. Di sini ada protein kacang-kacangan, ada protein kedelai isolate juga, itu yang bikin si Flimel ini kaya akan protein tapi rendah sama kalori guys. Dan protein kedelai isolate ini itu bisa jadi alternatif buat yang alergi sama susu sapi. Terus ada bubuk labu, ada beras coklat, ada chia seed, ada kakao, apple, dan lain-lain. Di sini juga masih pakai stevia untuk pemanisnya. Nah, yang aku suka juga dari Flimel sama Slim Tea ini adalah cara buatnya itu praktis banget, nggak pakai ribet, dan rasanya juga enak gengs. Kalau aku biasanya tinggal tuang aja di gelas. Waktu dituang kayak gini, serbuknya itu pun udah wangi guys. Kalau yang Slim Tea lanjut tuangin air dingin atau air biasa sebanyak 150 ml. Dan kalau yang Flimel pakai air dingin sekitar 200 ml. Terus diaduk-aduk sampai dia rata ya. Oh ya, yang Flimel ini kalau mau dibuat pakai botol shaker juga bisa guys. Ini dia penampakan si Slim Tea kalau udah selesai diaduk. Slim Tea ini warnanya jadi kayak merah keunguan. Dia tuh kayak ada serat-seratnya gitu loh. Kalau yang Flimel warnanya agak kecoklatan gitu ya. Tampaknya dia jadi kayak lebih kental gitu sih. Sekarang udah deh, udah siap diminum nih.
Untuk rasanya enak sih, aku suka ya yang Flim Tea ini rasa blackcurrant guys, dan jatuhnya tuh seger, asam dari buah berinya tuh nggak over, jadi bikin lidah kerasa lebih fresh gitu jatuhnya. Nah kalau yang Flimil ini rasanya lebih ke kacang dan ada sedikit rasa gandumnya gitu, mungkin dari beras coklatnya ya. Terus ada rasa coklat juga dari bubuk kakaonya, tapi nggak dominan kok, nggak terlalu manis juga, menurut aku ini enak. Untuk aturan minumnya, aku ngikutin di kertas Body Goals Plan-nya tadi, jadi setengah 7 sampai setengah 9 aku sarapan dulu nih pakai Flimil. Terus siangnya antara jam setengah 12 sampai jam setengah 2 itu makan siang, tapi 30 menit sebelum makan itu minum Flim Tea-nya dulu. Kalau makan siang ini aku masih makan pakai nasi putih guys, cuman porsiannya itu udah mulai berkurang lagi, bisa jadi setengahnya atau bahkan seperempat piring doang. Dan untuk lauknya udah mulai mengurangi penggunaan minyak, sama garam berlebih, sama gula berlebih juga. Aku juga usahain makanannya itu nggak lebih dari 600 kilokalori. Nah gimana tuh hitungnya? Jujur ya aku tuh juga masih newbie guys hitung-hitung begini. Jadi kalau aku sih sebelum makan itu aku googling dulu kira-kira satu centong nasi itu ada berapa sih kalorinya, dari tumis tempe misalkan itu berapa, telur rebus berapa, telur goreng berapa, pokoknya cari tahu aja deh sebelum makan gitu sih. Lanjut sorenya sekitar jam 4 atau jam 5 itu minum Flimil lagi guys, jadi perut tuh berasa dapet cemilan, akhirnya nggak gampang cranky. Terus malamnya antara jam 6 sampai jam 8 itu udah harus minum Flim Tea lagi, baru 30 menit berikutnya makan malam. Nah makan malamnya juga masih pakai nasi putih, kalorinya juga sama kayak yang makan siang. Selama aku rutin konsumsi Flim Tea sama Flimil ini, aku ngerasa happy sih karena nggak pernah ngerasain yang lapar gitu loh. Jadi dietnya itu nggak menyiksa. Udah gitu karena makannya on time juga, alhasil asam lambung itu nggak kumat. Nah kalau olahraga ini aku tuh masih 1 kali sampai 2 kali aja dalam seminggu. Kalau di Body Goals Plan-nya tadi kan paling tidak 3 kali ya guys dalam seminggu. Cuman aku belum kuat sebegitunya dan aktivitasku juga masih banyak. Jadi takut lemes lah. Jadi ya udah semampunya aja. Dan ya setelah aku menjalankan diet ini selama 1 minggu, aku ngerasa badan aku tuh lebih bugar, dan bonusnya itu berat badan aku jadi turun dan lingkar perut aku bisa lebih kecil. Dari sini tuh aku sadar banget ya guys kalau ternyata olahraga dibarengin sama menjaga asupan makanan yang kita makan itu beneran ngaruh banget ke proses diet. Apalagi dibantu sama suplemen-suplemen makanan kayak Flim Tea sama Flimil ini, dia tuh kayak memastikan kalau tubuh kita udah menerima asupan protein sama serat yang cukup dalam sehari-harinya. Sebenarnya nggak harus langsung coba keduanya kayak aku sih guys, kamu bisa coba salah satu dulu. Kalau kamu ngerasa pengen detox, pengen lancarin pencernaan, atau pengen memenuhi asupan serat untuk sehari-hari, kamu bisa cobain si Flim Tea ini. Tapi kalau kasusnya kamu itu sering skip untuk makan di jam-jam yang krusial kayak sarapan, makan siang, makan malam, kamu bisa cobain pengganti makanan kayak si Flimil ini sekalian untuk memenuhi asupan protein nabati kamu. Oh ya, buat yang bingung mau beli Flim Tea sama Flimil yang original di mana, nanti linknya bakal aku tinggalin di deskripsi ya guys, jadi jangan lupa dicek. Oke, sementara segini aja sharing time soal perdietan yang lagi aku jalanin saat ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Stay healthy semuanya. Bye!